Kamelpus S3 di Jepang itu buat apa sih? Terus penelitian di Jepang tuh ngapain aja? Dan kakak kuliah S3-nya ngapain pas di Jepang? Tonton video ini sampai habis ya. Sambil cerita-cerita, aku bakal ngajakin kalian vlog day one aku ke Jepang untuk penelitian S3 aku. Jadi ini aku lagi di bandara sekitar jam 2 malam atau 2 subuh dini hari ya, karena emang flightnya itu pagi atau subuh. Tapi aku suka banget karena emang kalau pagi-pagi atau subuh flight tuh kayak lebih nyaman gak sih menurut aku. Nah, buat kalian yang baru pertama banget keluar negeri, jangan lupa untuk buat paspor ya. Tapi khususnya ke Jepang, kalian lebih baik buat paspor yang elektronik. Jadi sebelum itu aku tuh punya paspor yang biasa. Akhirnya aku upgrade ke paspor elektronik karena di Jepang itu lebih gampang kalau kalian punya paspor elektronik, apalagi untuk ngurusin visanya. Makanya tuh, jadi kalau kalian punya paspor biasa, langsung aja upgrade ke paspor elektronik. Nah, jadi rute aku hari ini tuh adalah Jakarta, Tokyo, baru ke Osaka. Jadi emang kita ke Tokyo dulu ya, nginep di hotel karena itinerary-nya itu aku harus stop dulu ke Tokyo. Jadi nggak langsung ke Osaka atau ke kampus aku. Dan ini kita pakai maskapai yang ANA atau All Nippon Airways dan bener-bener bintang 100. Pertama aku suka banget naik ANA karena emang makanannya enak dan juga dia tuh nyaman banget deh. Apalagi khususnya untuk ke Jepang ya, karena kan kalau ke Jepang biasanya pakai ANA karena emang dia All Nippon Airways, jadi emang langsung tuh bersama orang-orang Jepangnya banget. Dan tips ini tuh wajib banget kalian lakuin. Kenapa? Karena kalau ke Jepang itu kan sekitar 7 jam sampai 6 jam perjalanan ya. Jadi kalian harus benar-benar cari maskapai yang bikin kalian nyaman karena perjalanannya tuh jauh. Nah, ini makanannya enak banget guys. Kalian jangan lupa untuk pilih yang chicken. Nah, nanti selama penerbangan kalian tuh bakal ditanya mau beef atau chicken. Nah, ini aku pilih yang chicken ya, tapi bukan yang Japanese food. Jadi nanti ada pilihan antara Japanese atau apa gitu. Nah, ini aku yang pilih yang bukan Japanese. Ini enak banget teman-teman, bener-bener enak. Jadi ada ayam, terus ada creamy supnya gitu di atasnya, dan ada sayurnya juga kayak salad gitu ya. Tapi bener-bener enak dan gak hambar sama sekali. Sebenarnya waktu pas pulang aku tuh juga naik ANA, tapi aku pilih yang Muslim Meals. Tapi jujur aja aku gak terlalu suka karena dia kayak makanan yang rempah-rempah banget gitu loh. Tapi rempah-rempahnya tuh bukan yang kayak makanan Indonesia, bener-bener aku gak bisa makannya, dan ini aku lebih suka. Jadi aku sebenarnya lebih suka makanan pas berangkat daripada pas pulang ke Jakarta. Dan di dalamnya itu nasinya kayak nasi kuning gitu ya, jadi dia enak banget, bener-bener cocok di lidah aku karena mungkin mirip-mirip makanan Indonesia lah pokoknya. Dan selama di pesawat itu aku bener-bener tidur, terus makan, terus tidur lagi, makan lagi karena emang cukup lama ya, sekitar 7-6 jam. Tapi kalian bisa nonton gitu. Jadi di dalam pesawat ini tuh bener-bener banyak banget fasilitas yang bisa kalian nikmatin teman-teman. Jadi kalian gak akan bosen deh. Nah, itu kalian lihat kita bakal ke Tokyo ya dari Jakarta. Jadi Tokyo-nya itu nama bandaranya tuh Narita. Nah, ini aku lagi pilih-pilih film, aku mau nonton. Akhirnya aku nonton terus selama di pesawat karena emang sebosen itu ya guys. Tapi ya oke lah. Dan kita makan lagi. Dan ini tuh ada sandwich ya, jadi kayak ada roti sama daging. Jangan lupa kalau kalian harus banget habisin makanan daging ini di dalam pesawat. Jadi nggak boleh dibawa turun ke bandara. Kenapa kayak gitu? Karena selama nanti di bandara atau kalian bawa-bawa koper itu ya, itu tuh bakal ada anjing pelacak. Dan anjing pelacak tuh yang di imigrasi ataupun di bandara nanti di Narita peka banget dengan bau-bau perdagingan kayak sosis, roti ini juga, sandwich ini juga kan ada dagingnya ya. Jadi kalau kalian bawa itu ke bandaranya atau nggak dihabisin di pesawat, itu tuh akan mengundang anjing tersebut tuh akan mencium bau-bau perdagingan dan kalian akan dicurigai membawa sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Jadi harap hati-hati ya teman-teman, kalian jangan sampai bawa-bawa yang daging-daging kayak gitu karena daging akan dicium oleh anjing yang ada di imigrasi ataupun di bandara. Nah, ini karena aku flight pagi atau subuh aku suka banget karena pemandangannya bagus. Kalau malam kan nggak kelihatan ya. Nah, ini kita udah sampai di Narita di Tokyo dan kita akan siap-siap mengambil koper barang-barang untuk kita ke hotel. Nah,
ini selamat datang di Jepang, welcome to Japan. Dan kita sudah aku bener-bener banyak banget bawaan. Kenapa? Karena aku tuh bawa jas lab, perlengkapan laboratorium, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Kenapa? Karena aku nggak tahu kalau misalnya ternyata di kampus nanti itu tuh udah disiapin semuanya. Jadi sebenarnya aku agak salah informasi juga ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, kita kan jaga-jaga. Karena aku kira bakal kayak di lab di Indonesia, jadi kita semua yang bawa gitu. Tapi ternyata enggak, kalau di luar negeri khususnya di Jepang itu kayak udah disiapin sama labnya dan kita tinggal pakai aja. Dan setelah turun dari pesawat ini benar-benar kita akan masuk ke imigrasi ya. Dan ini tuh imigrasi dari Jepang, jadi bukan yang kayak di Indo. Dan seperti orang-orang pada umumnya bahwa aku juga panik ketika di imigrasi. Dan beneran kejadian kalau waktu aku mau ke imigrasi itu ya, pas dicek visa aku tuh tidak terdeteksi. Nah itu tuh mungkin fotonya, tulisannya atau gimana. Pokoknya aku tuh terlepas dari apapun itu aku harus ngurus sesuatu lagi. Tapi untungnya nggak lama ya teman-teman. Jadi setelah itu aku udah bisa dan akhirnya manual kayak aku datengin counternya gitu. Mereka suruhnya ke sana. Jadi aku nggak yang langsung ngetap visa ke tempat tap itu karena nggak bisa terdeteksi. Aku pun nggak tahu kenapa, mungkin salah atau gimana. Tapi untungnya cepet banget karena aku adalah paspor elektronik, jadi nggak terlalu ribet gitu. Kalau yang paspor biasa tuh ribet banget karena aku lihat ada orang Indonesia juga yang pakai paspor biasa terus dia kayak ngisi-ngisi formulir gitu guys. Tapi aku gak ngerti, untungnya aku pakai paspor elektronik. Dan ini kita udah mau menuju hotel ya. Jadi ini tuh udah sampai di Tokyo. Dan di Tokyo ini aku mau ke hotel ya. Jadi belum ke kampus. Jadi kita nanti besoknya kita naik pesawat lagi untuk ke Osaka, baru deh ke kampus aku. Nah aku itu ke Jepang sekitar 2 minggu untuk penelitian S3 ya. Jadi aku tuh bukan kuliah beneran 4 tahun di Jepang, itu bukan, jadi cuma penelitian doang. Karena emang dosen pembimbing aku itu adalah orang Jepang atau dosen profesor yang ada di Jepang. Profesor pembimbing 3 untuk disertasi ya. Dan juga selain itu kita melakukan kolaborasi riset gitu dengan negara Jepang atau khususnya kampus yang di Jepang ini yang aku mau kuliah di sini. Makanya aku pergi ke Jepang jadi untuk penelitian S3. Dan ini kita udah sampai di Tokyo, bener-bener city light banget, kotanya bagus, bersih, gak ada sampah sama sekali teman-teman. Dan semua orang di sini tuh bener-bener tertib banget. Bahkan kalau lampu merah yang berhenti ya bener berhenti, gak akan maju sedikit pun. Dan juga bener-bener respect sama pejalan kaki ataupun orang yang naik sepeda ya. Jadi gak akan ada yang namanya tabrakan gitu atau yang pokoknya bikin pusing mumet kayak di Indo tuh. Ini gak ada di Jepang sama sekali. Dan ini aku mampir ke temple ya. Jadi di deket hotel aku di Tokyo itu ada temple. Nah ini terkenal banget. Ini namanya adalah Sensoji Temple. Kalian tuh akan temuin temple ini bener-bener di pusat kota Tokyo ya. Jadi kalian bisa eksplorasi malam di Sensoji Temple, bisa juga makan di street food deket sini. Bener-bener dia di pusat kota banget. Dan lebih bagus juga kalian cari penginapan atau hotel yang deket pusat kota ya, kayak aku sekarang. Kenapa? Karena biar gampang gitu. Kalau misalnya mau jalan-jalan sebentar, kalian bisa pakai jalan kaki aja. Jadi nggak harus kalian pakai kereta ataupun jalan kaki yang jauh banget gitu. Karena jujur kalau di Jepang itu capek banget ya teman-teman. Jadi dia nggak punya kayak Gojek kayak kita ataupun ya kayak kita pergi di Indo lah, lebih gampang gitu. Kita harus pakai transportasi umum kayak kereta ataupun jalan kaki. Atau misalnya di kampus itu kita pakai sepeda ya kayak aku. Jadi kalian benar-benar harus siapin fisik yang fit, terus pakai sepatu yang nyaman. Gak akan bisa kalau pakai sepatu yang tipis kayak flat shoes aku yang pakai awal banget di bandara. Jadi aku tuh ganti sepatu pakai sneakers atau sepatu yang benar-benar dipakai untuk jalan lari atau jalan yang capek banget gitu. Nah ini aku ajak kalian keliling di tempelnya ya. Dan ternyata teman-teman yang di depan tadi itu tuh baru gerbangnya doang atau gate dari tempelnya. Dan kalian harus masuk lagi ke dalam, itu baru ketemu tempel yang benar-benar aslinya gitu ya. Jadi yang di depan tadi itu adalah gerbangnya. Aku kira yang di depan itu adalah tempelnya, makanya udah foto-foto gitu kan. Video-video ternyata enggak, jadi ada masuk lagi ke dalam. Dan ini tuh gratis ya, kita nggak bayar dan juga rame banget. Jadi kalian bisa foto-foto, take video, pokoknya enak banget. Apalagi kalau malam hari. Kalau malam hari tuh lebih kelihatan karena emang banyak lampunya gitu loh. Kalau siang menurut aku agak kurang ya. Jadi mending kalian malam aja ke sini. Nah, balik lagi bahas yang S3 aku tadi. Jadi kita akan penelitian selama 2 minggu di sini dan tentu saja kita akan melakukan penelitian yang advance ya teman-teman. Jadi yang susah, yang
Perlu banyak waktu untuk dipelajarin. Aku akan belajar coding, Python, Anaconda, Raman, dan semua analisis data yang susah karena penelitiannya itu berbasis laboratorium. Jadi sebelum kita mumet atau pusing di lab, kita jalan-jalan dulu nih. Makanya satu hari aku stay di Tokyo untuk jalan-jalan keliling di Jepang. Dan ini ada tower ya, ini kalau nggak salah namanya Tokyo Tower dan bagus banget, bener-bener. Nanti besok ya, ketika aku pulang nanti akan ada vlog di mana aku bener-bener di bawah towernya. Nanti kita lihat ya. Pokoknya kalian harus nonton banget sampai vlog terakhir aku. Dan ini Tokyo di malam hari, bener-bener city lightnya bagus, rapi, aman, nyaman, dan aku bener-bener pengen balik lagi ke Jepang. Pokoknya jangan sampai nggak nonton vlog aku yang kedua, perjalanan aku ke kampus. Bye bye.